Ya Syekh, kamu ini apa permintaanmu yang tidak kesampaian? Karena saya tahu dari Rasul, orang yang selalu berzikir semua permintaan. Terima kasih. Jadi jangan ngomong dulu. Alat kekuasaan di saya. Alat kekuasaan di saya. Itulah gunanya pendamping. Jadi sebelum saya berikan kepada Beb Husein, saya ingin baca sedikit saja. Ini penggalan puisi dari salah satu penulis besar ya. Bukan. Maksudnya wajahku bukan. Itu yang dipuji. Itu tulisan saya yang dipuji Mas Joko Pinurbo. Gini. Bukan. Ini penggalan salah satu puisi. Jadi bagaimana engkau mengaku mencintaku, sedang engkau tak pernah menyapaku. Bagaimana engkau mengaku merinduku, jika engkau tak pernah mengingatku. Ada yang tahu itu penggalan puisi siapa? Seorang penulis besar ini. Namanya Propicius. Jadi itu sebagai pengantar untuk Habib ya, sebagai pengantar ya, untuk menjawab tadi. Ya enggak ada yang tahu soalnya, aku harus ngasih tahu. Monggo Beb, saya persilakan. Jadi Tuhan itu kan maha tahu. Ngopo awake dhewe garek ngomong. Lah awakmu kon nyopo kowe gak gelem. Jaluk ae itu. Monggo Beb, silakan. Iya, yang penanya ketiga tadi itu mengingatkan saya kepada teman saya yang dia itu setiap pagi nyetel surat Waqiah agar dapat rezeki yang banyak. Tapi nyetel, gak baca. Jadi dia nyetel, jadi dia sambil mandi, gitu, terus sudah sambil mandi, dia sambil pakai pakaian ini. Kadang kalau buru-buru dia itu belum selesai udah dimatikan dulu. Terus dia masukkan ke kantongnya. Maaf ya Allah, buru-buru kata dia. Serius, itu ada teman saya. Jadi untuk rezeki. Dan sampai sekarang dia gak kaya masih. Karena kurang ajar sama Gusti Allah. Tapi dia cinta sama Allah. Dia cinta sama Allah. Nah, dari sana saya pengen masuk yang ketiga dulu. Karena nanti yang 1 dan 2 itu sebenarnya saya mau bicara panjang lebar, tapi saya takut ke Propicius tadi. Karena pengantarnya sudah panjang, justru masuk ke seni merayu Tuhannya gak panjang gitu. Nah, suatu hari ada seorang yang jualan roti dia. Orang miskin jualan roti. Kemudian setiap ngadon rotinya itu dia baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai kemudian di tempat lain ada seorang bernama Imam Ahmad ibn Hambal yang tiba-tiba pengen ke luar kota. Gak ada urusan, gak ada apa-apa, tiba-tiba pengen akhirnya ya biar keinginannya selesai, dia pergi ke luar kota, ke satu kota. Selesai ya dia bingung, nyampe maghrib gitu bingung, akhirnya ya sudah pergi ke masjid. Orang kalau bingung kan pergi ke masjid biasanya. Iya, masjid itu kan tempatnya orang bingung biasanya, dan tempatnya orang kencing biasanya kan. Iya, makanya makruh kencing di masjid. Kalau gak sholat itu makruh. Jadi sampean kalau kencing di masjid itu kalaupun gak sholat ya minimal zikir lah, biar masjid itu tidak jadi tempat kamu kencing gitu. Jadi tetap masuk astagfirullahaladzim baru kencing gitu. Selesai, makasih ya Allah gitu, keluar. Nah,
beliau pergi ke masjid, sampai sholat isya selesai, rebahan di serambi masjid. Rebahan, tiba-tiba ada orang lewat manggil. Ya Syekh, kata dia, wahai seseorang yang tidur, kalau kamu nggak punya hotel gitu, kamu bisa tidur di rumah saya, mungkin lebih nyaman. Karena saya jomblo gitu, sendiri saya. Oh iya, nggak apa-apa, katanya. Pergi ke rumahnya, kemudian nanya, kamu kenapa? Iya, saya nggak tahu, pengen ke sini, tapi saya nggak tahu kenapa saya pengen ke sini. Akhirnya, oh ya sudahlah, biasa ini overthinking kayaknya, kata orang ini. Banyak ini cah nom sing ngene-ngene iki. Akhirnya ya udah, dia ngelanjutin astagfirullahaladzim, dia ngelanjutin adonannya setelah malam itu astagfirullahaladzim. Kemudian nanya si orang ini, Imam Ahmad bin Hambal nanya, ya Syekh, kamu ini apa permintaanmu yang tidak kesampaian? Karena saya tahu dari Rasul, orang yang selalu berzikir semua permintaannya sama Allah dikasih. Kata dia, semua permintaan saya dikasih kecuali satu. Apa? Saya pengen ketemu dengan satu orang yang saya ngefans banget di suatu kota yang jauh di sana. Saya gak mungkin ke sana karena gak punya waktu dan gak punya uang yang cukup. Gak punya waktu karena dia setiap hari harus jualan. Mirip kita lah, sehari gak kerja besok kelaparan. Nah akhirnya siapa? Seorang bernama Imam Ahmad ibn Hambal. Imam Ahmad ibn Hambal yang malam itu tidur bersama dia, lemas Imam Ahmad, langsung takbir Imam Ahmad. Jadi begitu cara Allah mengatur bagaimana doa kita diterima oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Begitu cara Allah mengatur, dan banyak cerita-cerita begitu sebenarnya. Nah intinya adalah doa itu bagi saya yang paling mendasar adalah ketika dia dilantunkan dari hati yang tulus. Bukan soal bagaimana bahasanya, bagaimana susunan ininya, apakah harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kan enggak. Kan Tuhan kita bukan Ivan Lanin. Jadi kan iya kan, enggak perlu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kecuali Anda menyembah Ivan Lanin, mungkin harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah jadi yang terpenting adalah bagaimana itu bersumber dari hati yang tulus. Dan di buku sebenarnya saya bahas khusus tentang ini. Dan yang penting jangan mendikte Allah. Ada dalam riwayat Imam Turmudi itu. Jadi tidak Anda belum saya izinkan ngomong, ini kan waktunya saya. Enggak. Ya masa. Ya, jadi doa itu bukan berarti, kalau itu bukan tentang dikabulkan atau enggak, tetapi pengakuan penghambaan kita bahwa ya Allah aku pengen. Betul, itu yang paling mendasar. Bukan tentang dikabulkan atau enggaknya ya. Kalau dikabulkan atau enggaknya nanti hitung-hitungan jadinya. Hitung-hitungan. Dan ini soal bagaimana kita mendeklarasikan kepada Allah bahwa kita selamanya adalah hamba Allah. Itu fungsi utama doa. Bahwa kamu butuh masih sama Allah gitu. Ya walaupun kamu bisa, tapi doa itu kan upacara bahwa kita butuh kepada Allah. Walaupun misalnya ya, saya punya duit 5 juta untuk beli HP, ya tetap kita berdoa, ya Allah semoga saya bisa kesampaian untuk beli HP. Karena kan beli HP itu tidak utamanya soal kepemilikanmu atas duit kan. Ya bisa jadi kamu mau punya duitnya tapi gak bisa beli HP-nya. Allah bikin seperti ini dan seperti itu sebagaimana cerita Imam Ahmad bin Hambal, sehingga kamu gak bisa beli HP itu. Berangkat tiba-tiba nyampe konter, duitnya jatuh dan lain sebagainya. Kan Allah gitu loh, bisa ngatur sedemikian rupa, tetap rasional seperti kisah Imam Ahmad. Bukan tidak rasional loh, Imam Ahmad tidak tiba-tiba dimasukin ke pintu Doraemon sama Allah keluar di sana, kan enggak. Allah jamin tetap rasional dan kamu tetap tidak curiga bahwa itu kelakuannya Allah. Tak jebret gitu, tiba-tiba oh iya. Artinya doa itu pertama upacara penghambaan kepada Allah. Yang kedua tidak mendikte Allah. Karena kenapa? Karena yang lebih tahu atas apa yang terbaik bagi kita adalah Allah kan. Dan ini sangat penting sehingga Allah sampai dalam satu ayat berbicara khusus tentang ini kan. Yang kamu pengen itu kadang buruk, yang kamu tidak pengen bahkan benci kadang itu baik bagimu. Berapa banyak orang yang tidak menikah dengan pacarnya yang dipacarin 5 tahun dan menikah
dengan seseorang yang baru dikenal 3 hari. Itu pun melalui aplikasi WeChat. Berapa banyak orang yang benci kepada orang kafir, tapi yang menikahkan dia Facebook, ngasih masjid ke orang kafir. Jadi artinya tidak utamanya kan itu terletak pada kita, tapi utamanya terletak kepada Allah. Maka doa itu, sehingga doa itu bisa jadi tidak terwujud di waktu yang cepat, tapi terwujud di waktu yang tepat. Bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai yang kita butuhkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi karena itu bagi saya mau pakai aplikasi lah doanya, mau doanya di medsos, mau doanya dalam sujud, mau doanya dalam bentuk apapun, itu gak ada masalah bagi saya. Bahasanya juga gak masalah, yang penting ya dari hati. Misalnya ya kita tiap selesai sholat, ya Allah atur gitu, udah selesai gitu, ya Allah pokoknya atur lah. Iya, atau ya Allah yang saya semogakan, semoga tersemogakan gitu. Iya kan? Udah. Yang penting kan dari hati yang tulus. Karena itu dalam beberapa kaidah, dalam beberapa nasihat, itu tidak selamanya sholat cepat itu buruk. Sholat cepat itu bisa jadi baik kalau kita cepet-cepetan sama setan dalam menggoda kita. Karena ada kan kalau dilama-lamakan setan masuk cepat. Karena itu ada yang mempercepat sholatnya, tentu dengan tetap tumaknina, dengan tetap tenang, untuk menghindari. Karena gak kuat saya kalau sholat lama-lama, pasti muncul tuh ingatan soal mantan, pinjol, dan lain sebagainya tuh. Jadi begitu, waladhdallin, amin. Qul huwallahu ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Sengaja agar gak ada celah untuk setan masuk gitu. Jadi artinya kan luas akhirnya. Loh katanya suruh lambat sholatnya, tapi cepat. Karena kan lambat atau cepat itu kan relatif ya, tergantung pada orangnya. Yang penting rukunnya gak pernah bolong, gak ada yang bolong dari rukun itu. Jadi itu doa juga begitulah, tergantung lah. Ya tapi jangan sampai pakai rekaman gitu setiap habis sholat ya udah rekam. Bismillahirrahmanirrahim begini. Tapi intinya kalau kita mau tahu SOP doa, itu mengintip kepada para nabi kan, banyak doa-doa para nabi kan di Quran, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Intinya pertama agungkan Allah, jangan tiba-tiba minta, agungkan Allah. Yang kedua rendahkan diri kita, setelah mengagungkan Allah merendahkan diri kita, Rabbana dzalamna anfusana kan, dan lain sebagainya, baru minta. Kalau bisa ya minta dengan bahasa yang baik kan, dengan bahasa yang penuh cinta, dan kalau bisa ya gak perlu mendikte Allah lah. Karena kalau didikte, sampean dikasih yang sesuai dikteanmu dan itu ternyata buruk, repot hidupmu gitu. Yang dipacarin 5 tahun minta harus itu, gak taunya. Karena kan pacaran ini soal pencitraan. Pacaran itu murni soal pencitraan. Gak ada itu orang kentut di depan pacarnya. Tapi sampean kalau nikah nanti, aduh, setiap hari dikentutin. Artinya gak ada pencitraan sudah ketika itu. Kalau ya tapi kan dengan pacaran kita mengenal dia. Loh kata siapa? Wong dia lagi pakai topeng kok ketika pacaran. Dan jangankan dia, kata Jalaluddin Rumi, sampai akhir hayatmu kamu tidak akan pernah bisa mengenali dirimu sendiri secara utuh. Wong kita kadang tahu bahwa ternyata passion kita di sini setelah kuliah. Mahasiswa kedokteran semester 7 baru tahu, ternyata kedokteran bukan bakat saya. Pengen mundur, duit sudah kadang keluar banyak. Repot itu banyak kan gitu. Artinya ya sudah di loss aja lah. Yang penting dari hati yang tulus. Nah,